Hai teman-teman, nama saya Rehan Febrianano. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi termokimia dan juga kinetika kimia. Silahkan simak videonya ya, semoga bermanfaat. Nah, jadi teman-teman, di dalam kinetika kimia terdapat beberapa materi lainnya seperti luas permukaan sentuhan, teori tumbukan, energi aktivasi, konsentrasi, katalis, persamaan laju reaksi, dan juga suhu. Nah, jadi kita akan masuk ke materi pertama, yaitu tentang teori tumbukan. Jadi, kinetika kimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari tentang laju reaksi kimia. Apa yang menyebabkan reaksi kimia ada yang berlangsung cepat dan lambat? Reaksi kimia dapat berlangsung karena adanya tumbukan efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Semakin banyak tumbukan terjadi, semakin cepat kemungkinan terjadinya reaksi, dan semakin kecil energi kinetik minimum yang dibutuhkan untuk bereaksi. Sekian. Oke. Nah, selanjutnya ada laju reaksi. Ketika kita belajar ilmu fisika, kalian tentu tidak asing bukan tentang istilah laju dan kecepatan. Dalam ilmu fisika, laju merupakan perubahan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Adapun dalam ilmu kimia adalah istilah yang disebut dengan laju reaksi. Laju reaksi dapat ditentukan melalui perubahan volume gas, pH, dan konsentrasi larutan. Salah satu contoh penentuan laju reaksi melalui percobaan adalah sebagai berikut gambarnya. Sekian, kasih. Nah, masuk ke materi yang ketiga. Di dalam kinetika kimia itu ada persamaan laju reaksi dan ordo reaksi. Apa sih persamaan laju reaksi? Persamaan laju reaksi menghubungkan antara reaksi dan konsentrasi reaktan dengan konstanta. Ada juga ordo reaksi. Ordo reaksi merupakan variabel yang menunjukkan pengaruh konsentrasi per reaksi terhadap laju reaksi. Ordo reaksi itu ada 3, yaitu ordo reaksi 0, ordo reaksi 1, dan ordo reaksi 2. Ordo reaksi 0 menunjukkan bahwa laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi larutan. Ordo reaksi 1 menunjukkan laju reaksi yang berbanding lurus dengan konsentrasi. Dan ordo reaksi 2 menunjukkan bahwa laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi per reaksi. Nah, lanjut ke materi yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pernahkah kalian melarutkan garam ke dalam air dingin dan air panas? Mana yang lebih cepat larut? Yang air panas! Ya, betul. Garamlah yang dilarutkan ke dalam air panas lebih cepat larut dibandingkan ke air yang dingin. Kalian bisa pahami bahwa ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, masuk ke materi termokimia. Di dalam termokimia itu kita harus tahu tuh apa aja sih dasar-dasar dari termokimia, apa aja sih yang ada di dalam termokimia. Nah, yang pertama itu ada hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi itu apa sih? Hukum kekekalan energi adalah energi yang tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi tersebut dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, yang kedua, pengertian dari termokimia itu sendiri. Pengertiannya adalah bagian ilmu kimia yang mempelajari kalor yang menyertai perubahan materi. Yang ketiga, ada kalor. Kalau termokimia kan ada kalor yang menyertai perubahan materi. Nah, kalor itu adalah salah satu bentuk energi yang dapat diterima atau dilepaskan oleh suatu materi. Nah, rumus dari termokimia sama kalor ini berhubungan dengan energi dan kerja juga. Ini rumusnya nih. Kalau yang delta E itu sebentar. 2000 years later. Sebentar, kalau yang delta E ini adalah perubahan energi dalam joule. Kalau yang Q itu jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh sistem. Kalau yang W, kerja yang dilakukan oleh sistem. Itulah pengertian dari termokimia dan apa aja sih dasar-dasar dari termokimia yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.
Nah, tadi kan saya sudah jelaskan tuh dasar-dasar dari termokimia, apa itu termokimia. Di dalam termokimia ada hukum kekalan energi, ada kalor juga, dan serta rumusnya. Nah, dari hukum kekalan energi kita dapat mengetahui bahwa energi itu tidak dapat diciptakan untuk diciptakan, tapi diubah dia. Nah, contoh yang diubah dalam kehidupan sehari-hari kita itu contohnya gini nih. Saya berikan penggunaan baterai pada mobil mainan. Nah, penggunaan baterai pada mobil mainan itu termasuk perubahannya gini. Energi kimia diubah menjadi energi listrik, kemudian diubah menjadi energi kinetik. Nah, itu tuh penjelasannya gimana? Jadi, pada mobil mainan, sumber energi terletak pada baterai. Nah, baterai tersebut merupakan sumber energi kimia yang akan berubah menjadi energi listrik yang kemudian dipasang pada mobil mainan, sehingga mobil mainan dapat bergerak karena adanya listrik pada baterai. Nah, contoh yang kedua yang bisa saya jelaskan adalah penggunaan batu bara pada kereta api. Energi panas yang diubah menjadi energi kinetik atau gerak. Kereta api dapat berjalan karena adanya batu bara yang menghasilkan uap, sehingga roda berputar dan kereta api pun berjalan. Sekianlah contoh yang bisa saya berikan. Kita lanjut ke video yang selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah memiliki satu contoh soal yang berhubungan dengan termokimia. Mari kita simak soal berikut ini. Jadi suatu sistem menyedap kalor sebesar 300 kJ. Setelah melakukan kerja sebesar 125 kJ, tentukanlah perubahan energi yang terjadi. Nah, jadi kita langsung saja kerjakannya. Diketahui sistem yang melakukan kerja, sistem melakukan kerja itu minus 125. Nah, sistem menyerap kalor itu 300 plus 300 kJ. Ini kJ. Nah, jadi cara pengerjaannya itu kita menggunakan rumus yang ini ya teman-teman. Jadi delta E dengan Q plus W. Jadi Q nya itu ada 300 plus, karena ini minus jadi kita kurang 125. Jadi totalnya itu 175. Jadi perubahan energi yang terjadi adalah perubahan energi yang terjadi itu berapa? 175 kJ. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya di dalam termokimia terdapat sistem dan lingkungan. Sistem dan lingkungan itu dapat melakukan interaksi berupa pertukaran materi dan energi. Berdasarkan interaksi ini, sistem dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, ada tuh pengertiannya masing-masing dari ketiga sistem itu. Yang pertama, sistem terbuka. Sistem terbuka itu adalah sistem yang dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Kalau sistem tertutup adalah sistem yang dapat mengalami pertukaran energi dengan lingkungan, tetapi tidak dapat mengalami perubahan pertukaran materi. Sistem yang ketiga itu sistem terisolasi, yaitu sistem yang tidak dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan, baik materi maupun energi. Nah, dari ketiga sistem ini kita dapat melihat masing-masing contoh. Contoh yang pertama itu adalah air panas dalam gelas terbuka. Gas panas yang dihasilkan akan menghasilkan uap, dan air yang mulanya panas akan menjadi tidak panas karena gas panas yang ada telah menguap. Dinamakan sistem terbuka karena melepaskan kalor ke lingkungan. Yang kedua itu adalah air panas dalam gelas tertutup.
Terjadinya pertukaran kalor karena keadaan gelas yang ditutup. Air tersebut akan berubah menjadi dingin jika didiamkan dalam beberapa jam. Kalor mengalir keluar pindah ke lingkungan dan kembali pada suhu normal. Lingkungannya dinamakan sistem tertutup karena tidak ada perpindahan materi. Yang terakhir adalah air panas dalam termos. Kenapa dinamakan sistem terisolasi? Karena gas panas yang ada di dalam termos tersebut terjaga dan terisolasi, sehingga menyebabkan air panas yang ada di dalam termos tersebut tetap terjaga suhunya. Sekian pembawaan materi saya tentang termokimia, dasar-dasarnya serta materi-materinya. Selamat siang. Salam Presiden.